Welcome back to my video. Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini metode SMA. Bukan ya. Metode WMA in PHP. Jadi gue bikin video ini karena teman gue nanya aja sih beberapa minggu lalu tentang WMA. Gitu. Gue bikin 2 hari, 15 menit lah ya. Soalnya metode ini mirip-mirip sama SMA yang pernah gue bikin di beberapa bulan lalu. Dan SMA juga di SMA itu gara-gara temen gue nanya ke gue juga, bisa gak sih bikin kayak gini gitu. Ya udah bikin aja, gampang sih gitu. Oke, yang gue nggak bahas detail tentang WMA sih, ini gue cuma bahas rumusnya aja karena rumusnya kayak gini atau formulanya ini mirip-mirip sih sama SMA, cuma bedanya dia untuk cari rata-rata dari koefisien atau nilai yang mau diprediksi itu dikaliin rata-rata bergeraknya. Misal 4 ya udah dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu. Jadi yang ngebedain tuh di atas ini nih gitu ya, sama SMA. Karena gue udah bikin ya udah cepet gitu kan. Nah, maksudnya apa nih? 4 3 2 1 10. Nah, kalau yang SMA kan misal rata-rata bergerak 4 berarti pembaginya 4. Tapi kalau WMA beda. Karena dia biasanya bobot. Jadi ya bobotnya dijumlahin dulu sebagai hasil akhir untuk pembaginya. Jadi 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 itu hasilnya 10 gitu. Kalau bergerakan 5 gimana? Ya berarti 5 ditambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 hasilnya 15 ya. Kayak gitulah. Nah, yang di atas ini bobotnya gitu ya. Buat dapat nilai bobotnya 4 dikali nilainya ditambah sekian. Oke, next deh. Nah, ini contohnya nih. Ini contoh dari pergerakan 4. Ya, kayak gini. Berarti dia akan meramal prediksi selanjutnya ya bulan 5. Berarti 84 dikali 4, 90 kali 3, 78 kali 2, 76 kali 1. Kayak gini nih. Terus dikali, dijumlah. Baru dijumlahin nih. Baru dibagi dari rata-rata bergeraknya. 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1, 10. Nah, kalau 5, ya udah berarti kan dari 5 ya, data ke 5 berarti 79 kali 5, 84 kali 5, 90 kali 3, 78 kali 2. Maksudnya indeks waktu atau indeks rata-rata bergeraknya gitu, pergerakan berapa. Kalau 7 ya udah kita mulai dari 88. 88 kali 7, 86 kali 6. Nah, untuk dapetin yang nilai 10, bukan 10 sih itu ya. Pembaginya itu dari rata-rata bergerak. Misal kalau 7 ya itu kita hitung mundur atau jumlahin gitu ya. Total dari pergerakannya berapa? 7 tambah 6 tambah 5 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Nah, itu yang menjadi pembaginya. Kayak gitu. Nah, ini looping sih, ke bawah tuh looping. Jadi rumusnya mirip-mirip sama SMA. Gitu. Itu kurang lebih kayak gitu ya untuk teorinya. Terus sekarang untuk di programming PHP-nya itu kayak gini deh. Metode SMA. Sorry. Yang ini nih. Nah, yang bedain sama SMA tuh kan kemarin pendek tuh ya. SMA gue mana nih? Nah, ini library sih. Jadi gue bikin library gue sendiri ya, khusus emang buat skripsian kayak gini. Nah, dia kalau SMA tuh sekali doang. Jumlahnya langsung dibagi rata-rata bergeraknya. Kayak gini SMA tuh ya. Ini SMA. Nah, kalau WMA, gue punya beberapa step ya untuk bikin ke atasnya itu ya. Untuk nilai yang ini nih. Ini nyari nilai 4 dikali 84, 3 dikali 90, 2 kali 78, atau untuk cari nilai bagian atas, gue lupa namanya apa. Di pembagian tuh apa. Pokoknya buat cari nilai di atas deh. Nah, itu ada beberapa step, gue bikinnya kayak gini. Step 0 tuh pertama kita slash data dulu ya. Data nilainya berapa, terus iterasinya, maksudnya pergerakannya berapa, seempat, ya gitu deh. Terus habis itu kita nyari nilai jumlah n
ini nyari hasilnya. Nah, hasil yang bawah tahu kan ya, misal gue pergerakan 7 berarti 7 ditambah 3 ditambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 5 4 3 2 1 berapa hasilnya. Nah, ini jumlah n pergerakan gitu. Habis itu gue punya step 31 itu kalikan data dengan bobot. Itu yang tadi gue bilang di atas ini nih. Datanya ini A1, A2, 3, 4 ini sih untuk variabel aja ya. Dikaliin sama bobotnya. Kalau pergerakan 4 berarti A1 kali 4, sebenarnya bukan A1 sih, A terakhir, data terakhir. Nah, ini contohnya. 84 dikali 4, 90 kali 3. Data terakhirnya. Jadi gue bikinnya kayak gini. Ya, looping. Terus ada step 4 yaitu bagian atas dibagi jumlah bawah. Ini nyari nilai array sum. Nyari rata-ratanya. Jumlahnya ya, jumlah bagian atas. Salah sih gue bikinnya. Ya pokoknya nyari array sum itu jumlahin yang bagian ini loh. Nah, 84 hasil 84 dikali 4 ditambah hasil 90 kali 3 seterusnya sampai ujung. Yang dibaginya belakangan. Nah, itu gue nyarinya kayak gini. Terus baru jumlah sum. Gitu. Baru terakhir cari min deh. Kayak gini. Lalu nggak usah pusing mikirin kodenya karena gue udah bikin loadernya jadi emang banyak sih kodenya kayak gitu. Jadi gue udah bikin, so kalian bisa coba install aja sih. Selection. Nah, kayak gini, ini kan halaman utamanya. Installnya ke sini nih. Department. Dan ini gue buat unit. Jadi lo harus install beberapa hal ini kalau pengen pakai beberapa library yang gue bikin. Tapi kalau khusus untuk perhitungan doang sih nggak harus install kayak gitu. Misal lo mau pakai image processing. Udah lanjut aja ke bagian gue pengen pakai WMA. Ya udah kayak gini. Copy aja datanya kan. Ini datanya sama kayak SMA sih. Karena gue pakai data yang sama, cuma beda di dalam perhitungannya doang. So ke index gue paste aja. Oh sorry. Paste. Gue jalanin di terminal. php-s. Oh S gede. Lokal. Host. Nah, nggak jadi terjadi apa-apa ya, karena emang gue nggak nampilin apa-apa di situ. Untuk pakai metodenya di bawah, itu baru datanya doang. Nah, pastiin lu include ini ya, vendor autoload kalau lu projectnya PHP native. Ya pokoknya sesuaiin aja sama alamat dir-nya. Intinya di sini, di bawah. Press. Terus ini rata-rata pergerakan 6 ya. Tuh. Ada ya. Ini hasil normalisasi data bentuk array. Ini sama sih, gue mau jelasin ulang ya. Itu sama kayak di sistem SMA. Jadi kan dia punya datanya punya beberapa field ya. Ini bentuknya array ya, array asosiatif. Nah, ini gue ambil data yang fieldnya itu penjualan. Berarti nanti dapatnya ini angka ini doang. Ujung-ujungnya doang. Sisanya nggak gue pakai. Kurang lebih 17 data dan ini datanya. Nah, ini hasil rata-rata segini. Ini pergerakan 6 ya. Kita coba yang pendek aja. Pergerakan 3 coba. Nah, 3 nih. Berarti mulai dari sini ya. 85. 85 kali 3. Ini 2 karena ini indeks array ya. Jadi 85 kali 3, 95 kali 2, 89 kali 1. Habis itu 3 ditambah 2, 5, 5 tambah 1, 6. Nah, jadi pembaginya itu 6. Totalnya itu 534. Kalau nggak percaya kok 534 apakah benar? Kita coba kalkulator aja. Lihat. Berapa tuh? 85 ya. 85 dikali 3, pergerakan 3 ya. Dari 3 jadi dari yang terakhir.
itu 255 85 255 ditambah 95 kali 2 95 kali 2 160. Oke, ditambah 89 kali 1. Oke, 190 ditambah 255 berapa? 445 ditambah 89. Oke, 89. 534 bener gak sih 534? Nah, 534 ya. Dibagi 6. Nah, berapa tuh? Dibagi 6. Nah, 89. Terus tuh. 89. Nah, ini hasil proses bilangan WMA. Bentuknya array. Array ya, ini array semua gitu. Terus kalau mau contoh tabel gimana, Bang? Oke. Kayak gini nih. Kebetulan gue punya contohnya. Ada example. Copy aja, pindahin ke index. Nah, bentuk tabel kurang lebih gini kayak gini. Oke. Nah, gerakan 3 sama kan? 5, 3, 4, 9 prediksi. Nah, biasanya kan kalau di prediksi kayak gini ada penghitungan error ya, SMA, WM, apa sih namanya, MSE gitu ya. Pokoknya buat ngitung error gitu ya. Gua nggak bikin bukan karena gua nggak bisa ya, gua malas aja bikinnya gitu. Gue intinya aja udah normalisasi gitu kan, jumlah berapa prediksinya, apa yang penting kan hasil. Kalau mau ngitung akurasi ya ini ya, data prediksi dikurang data aktual aja langsung berapa nih, 89 kurang 75 kalau mau bikin ya. Kalau enggak ya biarin aja lah. So gitu aja sih. Yaudah, thank you for watching and see you next video.